Halo Bapak Ibu, apa kabar? Senang bisa ketemu lagi di dalam pesan pemimpin. Hari ini kita akan men-sharingkan suatu tema mengenai keberanian atau nekat. Saya melihat bahwa di setiap kritis pasti lahirlah seorang pemimpin atau lahirlah seorang pahlawan. Hari-hari ini negara kita mengalami suatu krisis, bukan hanya negara kita, dunia mengalami krisis. Pasti Tuhan akan mengizinkan situasi ini pasti untuk kita menjadi seorang the hero. Mungkin bagi keluarga kita, hero mungkin bagi yang lebih besar. Nah, hari ini kita berbicara mengenai keberanian atau nekat. Apa definisi keberanian? Keberanian didefinisikan ada suatu keyakinan yang disertai dengan suatu tindakan. Orang dunia juga mempunyai suatu keyakinan. Keyakinan itu didasarkan pada pemikiran dia. Bagaimana sebagai orang percaya, kalau orang dunia berdasarkan pemikiran dia dan juga melakukan dengan suatu tindakan yang teguh, banyak kita melihat berhasil. Bagaimana dengan orang percaya? Orang percaya membangun keyakinan kita berdasarkan firman yang kita sebut iman. Jadi kita harus membangun keyakinan kita berdasarkan apa kata Tuhan di dalam firman itu. Dan kita tindak lanjutin dengan suatu tindakan. Firman berkata, iman tanpa perbuatan mati. Makanya harus ada tindakan. Lalu tindakan yang gimana? Sesuai untuk orang percaya. Firman juga berkata, kalau kita mendirikan menara, lebih baik kita duduk dulu dan melakukan perhitungan. Supaya pada saat kita membangun menara, kalau kekurangan uang, kita nggak ditertawain orang. Hal ini membuat kita berpikir bahwa pada saat kita punya iman, kita mau lakukan, tindakan kita harusnya dihitung dulu, direncanakan dulu. Supaya pada saat kita melakukannya, tidak melalui suatu step yang lebih jauh. Itulah yang disebut nekat. Kalau kita sudah berhitung, stepnya yang kita lakukan adalah sesuai dengan perhitungan kita dan kita bisa menanggung resikonya, itulah suatu keberanian. Jadi, keberanian bagi orang percaya adalah keyakinan yang dibangun atas dasar firman yang kita sebut iman dan ditindaklanjutin dengan suatu perbuatan yang terukur, yang terhitung. Itulah keberanian. Bagaimana dengan nekat? Tolak ukur dari nekat adalah satu, konsekuensinya. Apakah pada saat kita melakukan sesuatu, resikonya bisa kita bayar nggak? Bisa kita tanggung nggak? Kalau resikonya bisa tanggung, itu nekat. Kedua, kalau kita melakukan sesuatu, apakah upahnya atau rewardnya lebih besar daripada resikonya? Kalau resikonya lebih besar daripada rewardnya, itulah nekat. Nah, jadi kita sudah punya patokan itu untuk kita melihat kita berani atau kita nekat. Yuk kita dengar suatu cerita mengenai firman Tuhan. Ini sangat bagus mengenai ini. Bapak Ibu sudah cerita, saya mau ingat ceritanya. Yaitu pada saat di mana Israel lagi dikepung oleh kerajaan alam. Karena pengupungan yang begitu ketat dan begitu lama, sehingga mengalami suatu krisis di negara Israel itu. Sehingga harga barang melonjak tinggi. Sampai taik merpati harganya 2 on itu sekitar 500.000 rupiah. Coba, taik merpati segitu. Kalau kita punya merpati banyak, kita bisa kaya. Jadi, sampai mereka punya harga begitu tinggi, sampai nggak punya makanan, mereka mulai berunding dan menanyakan persetujuan dari raja. Boleh nggak hari ini saya potong anak saya untuk makanan? Besok yang teman saya potong anak saya untuk makanan. Sehingga kita bisa untuk mempertahankan hidup. Coba bayangin krisis yang terjadi pada saat itu. Mereka nggak bisa keluar karena supply nggak ada. Hari-hari ini kita juga sama, kita mengalami suatu krisis. Kita dibatasin.
kita nggak bisa keluar kemana-mana. Sehingga harga tidak naik, tapi daya beli kita berkurang. Ini yang mengakibatkan sama kondisi kayak begini. Inilah perlu tindakan kita. Lalu pada ayat 1, Elisa memperkatakan firman. Dengarlah firman Tuhan, beginilah firman Tuhan. Besok kira-kira waktu itu sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesikal, dan 2 sukat jelai akan berharga sesikal di pintu gerbang Samaria. Tetapi perwira yang menjadi ajudan raja itu menjawab abdi Allah. Katanya, sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit, masakan hal itu mungkin terjadi? Jawab abdi Allah itu, sesungguhnya engkau akan melihat dengan mata sendiri, tetapi tidak akan makan dari apa yang daripadanya. Karena krisis demikian mengakibatkan semua orang itu sudah nggak percaya lagi kepada Tuhan. Hari-hari ini, krisis ini mempertanyakan kepada kita, apakah kita masih ada iman kepada Tuhan? Ini yang contoh yang bagus dilakukan oleh 4 orang kusta itu. 4 kusta itu mereka berdua karena mereka tidak boleh di dalam kota Israel yang lagi ada di kepung. Akhirnya mereka terusir. Tapi mereka berpikir begini, kalau saya duduk-duduk di sini, saya kelaparan, saya akan mati. Kalau saya masuk ke kota, saya akan dilemparin batu. Karena saya kusta, tidak boleh dekat dengan orang itu. Kalau saya pergi ke negeri Aram, yang ke perkemahan Aram, kerajaan Aram, ada 2 kemungkinan. Saya ditangkap, saya udah mati. Tapi kalau mereka punya belas kasihan, mungkin kita dapat makan. Mereka berunding. Akhirnya mereka melihat semua 3 option yang ada itu ujungnya kematian. Jadi pilih apapun kematian. Tapi ada satu opsi di mana ada kemungkinan kita dapat belas kasihan. Itu yang dia pilih oleh orang 4 kusta itu. Sehingga mereka melanjak kepada perkemahan orang Aram. Pada saat mereka melakukan itu sesuai dengan firman Tuhan yang melalui Elisa itu, pada hari itu mujizat terjadi di mana orang Aram mendengar bahwa itu seperti tentara yang besar lagi mengepung mereka. Dan mereka larikan diri. Sehingga mereka bisa makan sebanyak mungkin. Dan mereka mulai ngumpulin buat tempat-tempat barang-barang perhiasan. Dan mereka ngumpatin atau memang mensembunyikan. Baru mereka memanggil orang-orang lain. Hari ini kita berbicara apa? Krisis ini akan melahirkan hero. Baik itu bagi keluarga kita. Pertanyaan kita, apakah kita punya keberanian seperti orang kusta itu? Harusnya hari ini kita membangun keberanian kita berdasarkan daripada iman kita. Karena iman berdasarkan firman Tuhan itu mempunyai kekuatan yang sungguh dahsyat. Jadi kita perlu keberanian hari-hari ini. Pesannya bagi kita, harus berani tapi bukan nekat. Kalau kita keluar dari rumah tanpa pakai masker, bukan berani, itu nekat. Tanpa pelindung, itu nekat. Kalau kita saat ini, kita memutuskan untuk bunuh diri, karena semua tidak punya pengharapan, itu nekat. Karena bunuh diri adalah permanent solution untuk temporary problem. Bunuh diri nggak selesaikan. Tapi kamu punya solusi yang panjang hidup kamu. Ya, terhadap suatu masalah yang temporary. Hari ini kita punya suatu keberanian untuk melakukan. Kita tidak perlu menjadi hero, pahlawan untuk kita berani. Tapi lah, kita punya suatu keyakinan, iman kita. Dengan iman kita melakukan sesuatu perbuatan sehingga Tuhan akan menyertai kita. God factor akan terjadi di dalam hidup kita.
Sehingga kita bisa melihat mujizat-mujizat itu terjadi dalam hidup kita. Yuk, jadilah berani, bukan nekat. Jadilah berani karena kita punya iman terhadap firman Tuhan. Jadilah berani karena kita punya iman, punya keyakinan yang teguh. Lakukan dengan tindakan yang terukur, yang terencana. Sehingga kita bisa melihat Tuhan bekerja dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapak. Kami bersyukur ya Tuhan. Biarlah kami semua menjadi berani. Karena kami punya keyakinan yang teguh. Karena Engkau yang menuntun kami. Engkau yang berbicara kepada kami. Firman-Mu yang menguatkan kami. Dan berikan kami keberanian untuk lakukan suatu tindakan yang terukur, yang terencana. Sehingga semua faktor-faktor bisa kami tanggung. Jangan buat kami nekat. Jangan membuat kami untuk tidak memperhitungkan semua resikonya. Dan semua konsekuensi yang tidak bisa tanggung. Buatlah kami benar-benar mengandalkan Engkau. Dan melakukan suatu tindakan. Dan saya percaya Engkau sedang menunggu tindakan kami. Dan kami percaya mujizat pasti terjadi. Tuhan Yesus memberkati. Amin.